Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Firanda, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara BP 23 dari lokal HTNB. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang memaparkan peran ulama dalam pemerintahan Islam, dan juga mengaitkan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, dan menganalisis tentang argumen konstitusional dan dusturiah. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, ulama memegang posisi sentral dan strategis sebagai pilar penopang legitimasi syar'i serta moralitas pemerintahan. Ulama bukan hanya sekedar tokoh keagamaan yang menyampaikan dakwah, tetapi juga merupakan aktor penting dalam sistem ketatanegaraan Islam, yang bertugas mengawal berjalannya pemerintahan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Peran ulama dalam hukum tata negara meliputi aspek legitimasi, yaitu pembentukan hukum, eksekusi, yaitu nasihat terhadap kebajikan atau kebijakan negara, serta pengawasan atau hisbah terhadap jalannya kekuasaan. Dalam sejarah peradaban Islam, sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga berbagai dinasti Islam, ulama kerap menjadi penasehat politik yang independen, yang menjaga agar penguasa tetap berada dalam koridor keadilan dan kebenaran. Dalam posisi ini, ulama memiliki otoritas ilmiah dan moral untuk menilai apakah suatu kebijakan atau peraturan negara sesuai dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan dari utama syariat, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam teori klasik, hukum tata negara Islam merupakan khususnya termaktub dalam literatur fikih siasa atau politik Islam. Peran ulama bahkan bisa menyerupai fungsi konstitusi dalam sistem modern. Mereka adalah penjaga konstitusi yang mengawal otoritas penguasa, imam atau khalifah, agar tidak melampaui batas-batas yang ditentukan syariat. Misalnya dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, karya dari Imam Al-Mawardi, disebutkan bahwa kekuasaan khalifah harus didampingi oleh para ilmu yang memiliki kapasitas ijtihad untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, ulama juga memiliki peran dalam pembentukan hukum publik melalui mekanismenya, seperti fatwa dan ijtihad kolektif atau ijma. Dalam negara Islam yang ideal, keputusan ketatanegaraan tidak hanya bersumber dari kehendak politik penguasa, melainkan juga harus melibatkan pertimbangan para fuqaha, ahli hukum, agar hukum dilahirkan benar-benar merefleksikan keadilan substantif dan dikehendaki oleh syariat Islam pada dasarnya. Namun penting untuk dicatat bahwa dalam menjalankan fungsinya, ulama harus menjaga independensi kekuasaan dan sebagainya. Sejarah ini juga mencatat bahwa ketika ulama selalu dekat dengan penguasa, fungsi korektif mereka cenderung melemah. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum tata negara Islam, ulama idealnya berperan sebagai mitra kritis yang menyokong konstruktif dalam pemerintahan syariat Islam, menegakkan kebenaran, namun juga siap memberikan peringatan dan kritik bila terjadi penyimpangan. Jadi kesimpulannya yaitu dalam tata negara Islam, ulama hanya sebagai pelengkap simbolik dalam pemerintahan, melainkan aktor konstitusional dan memiliki fungsi normatif, edukatif, kontrol sosial politik yang sangat penting. Tanpa adanya peran aktif dalam independen dari ulama, pemerintahan Islam berisiko kehilangan arah syariat dan terjebak dalam praktik kekuasaan yang jauh dari nilai-nilai keadilan seperti keadilan ilahiyah. Baiklah, fenomena yang terjadi di Indonesia terkait dengan peran ulama dalam pemerintahan Islam. Yang pertama, adanya keterlibatan ulama dalam politik praktis sejak era kemerdekaan hingga sekarang.
ulama memainkan peran penting dalam dinamika politik. Ulama dari ormas besar seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah memiliki pengaruh yang signifikan dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan pemerintahan atau menolaknya. Beberapa ulama bahkan terlibat langsung dalam pemerintahan, baik sebagai anggota DPRD, menteri, atau pejabat publik lainnya. Contoh, Ki Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai periode 2024. Yang kedua, peran sebagai otoritas moral dan etika. Ulama seringkali dijadikan rujukan moral dalam menentukan arah kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan moralitas, agama, dan hukum keluarga. Dalam kasus-kasus seperti RUU, KUHP, Undang-Undang Pornografi, atau revisi Undang-Undang Perkawinan, suara ulama memiliki kekuatan yang mobilitas massa dan mempengaruhi keputusan parlemen. Yang ketiga, adanya kontestasi antara Islam kultural dan Islam politik, antara perbedaan pendekatan antara ulama yang mendorong Islam sebagai budaya dan moral masyarakat, atau dalam kurung kultural atau cenderung NU dan Muhammadiyah dengan mendorong Islam sebagai dasar negara seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, FBI, dan kelompok Islami yang lainnya. Hal ini menciptakan ketegangan antara ide negara bangsa sekuler atau NKRI dengan gagasan khilafah atau negara Islam. Di sini yang ketiga adanya konsep dusturiyah. Dalam hukum tata negara, konsep dusturiyah merujuk pada konstitusionalisme Islam, yaitu bagaimana prinsip-prinsip Islam dijalankan dalam bingkai sistem pemerintahan yang memiliki struktur hukum, perundang-undangan, dan lembaga negara yang sesuai dengan syariat. Dalam konteks ini, peran ulama dalam pemerintahan Islam sangat penting sebagai berikut, yaitu satu, penjaga legitimasi syariah atau himar al-syariah, yang berargumen tentang ulama bertanggung jawab menjaga agar hukum dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kerangka dusturiyah, ulama bertindak sebagai otoritas moral dan hukum, serupa dengan mahkamah konstitusi dalam sistem modern. Namun dengan basis Al-Quran dan Sunnah, yang bercontoh dalam sejarah kekhalifahan Qadhi al-Qudah atau hakim agung biasanya diambil dari kalangan ulama. Di negara modern seperti Iran, konsep wilayat al-fiqhiyah menempatkan ulama sebagai pengawas tertinggi dalam sistem politik. Yang kedua, adanya fungsi legislatif atau ijtihad dusturi, yang berargumen dalam sistem pemerintahan atau dalam sistem dusturiyah, ulama terlibat dalam proses ijtihad konstitusional untuk merumuskan hukum baru dan yang sesuai dengan muqasid syariah atau tujuan hukum Islam. Mereka membantu menyusun undang-undang dan secara eksplisit ada dalam nas, tetapi dibutuhkan oleh negara modern. Contohnya di beberapa negara Islam sebagai Pakistan atau Sudan, ada ulama atau majelis syariah yang memverifikasikan kesesuaian perancangan undang-undang dengan Islam. Jadi kesimpulannya, ulama memiliki peran strategis dalam pemerintahan Islam sebagai penjaga nilai-nilai syariat, pengarah kebijakan, dan penasihat moral bagi pemimpin. Dengan ilmu yang integritasnya, ulama berfungsi memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai prinsip keadilan, kebenaran, kemaslahatan umat. Kehadiran mereka menjadi penyeimbang antara kekuasaan dan kepentingan rakyat, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan spiritual masyarakat.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terhadap peran ulama dalam pemerintahan Islam dengan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia dan prinsip dusturianya. Baiklah, saya Farid Firanda. Sekian video yang dapat yang saya sampaikan.